Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Akhirnya, pada hari Selasa kemarin, kita sudah sampai di episode 8 Overlord Season 4 yang mengadaptasi cerita di volume 14 Overlord. Sekali lagi, gue bilang kalau volume 12 dan 13 kena skip dari anime dan bakalan ditampilkan dalam bentuk movie. So, ini dia Breakdown Overlord Season 4 episode 8. Episode ini dibuka dengan scene obrolan Zanak dan Rainer, di mana mereka berdua ngomongin soal kejadian di Holy Kingdom. Gue gak akan jelaskan apapun yang berhubungan dengan Holy Kingdom di konten ini, karena jatuhnya bakalan spoiler buat kalian yang cuma nonton anime. Intinya, cerita di volume 12 dan 13 yang kena skip adalah cerita mengenai Holy Kingdom yang mereka bicarakan di sini. Kalau di novel, volumenya dibuka dengan scene Albedo yang sedang bekerja di kantor. Tapi kalau anime, dibuka dengan scene Zanak dan Rainer yang ngomongin Holy Kingdom. Kemungkinan scene ini sengaja diputar untuk ngasih tahu para penonton anime kalau terdapat time skip antara episode 7 dan episode 8-nya. Nah, karena di anime kita mulai dari Zanak dan Rainer, jadi gue bakal jelasin juga dari sini. Di novel, topik pertama yang Zanak dan Rainer bahas adalah mengenai dampak pasca pembantaian di daratan Kaze. Zanak ngomong kalau mayoritas pasukan yang dikirim pada saat itu adalah petani, sehingga saat ini kerajaan kehilangan banyak sekali petani sehingga berpotensi terjadi kelaparan massal. Zanak kebingungan bagaimana caranya menyelesaikan masalah ini, tapi Rainer datang dengan solusi untuk menyewa seorang druid level tinggi untuk mengurus pertanian mereka. Lalu Zanak menjelaskan kalau di Restize Kingdom tidak pernah lahir seorang magic caster yang hebat seperti Fluder di Bahrut Empire. Jadinya budaya sebagai seorang kesatria telah mendarah daging dan para bangsawan beranggapan kalau sihir adalah tindakan pengecut. Padahal Zanak tahu kalau magic caster adalah kekuatan yang sangat luar biasa. Makanya Zanak sempat kepikiran untuk menyewa guru dan mengajari anak-anak tentang sihir sebagai investasi untuk masa depan. Tapi menurut Zanak, solusi tentang druid belum bisa menyelesaikan masalah kelaparan, dan Rainer pun menyarankan Zanak untuk membeli gandum dari Sorcerer Kingdom. Cuma Zanak masih ragu apakah gandum itu aman, karena itu adalah produk yang diproduksi dengan menggunakan tenaga kerja undead. Nah, ada banyak gandum milik Sorcerer Kingdom yang disimpan di gudang yang ada di ibu kota Restize Kingdom. Makanya di anime Zanak ngomong kalau Sorcerer Kingdom sama sekali tidak ragu membayar pajak dan juga biaya untuk menyewa gudang di kerajaannya. Barulah di sini mereka membahas mengenai kabar terbaru Holy Kingdom, di mana raja baru telah terpilih, munculnya konflik internal di dalam Holy Kingdom, matinya si paladin perempuan, dan juga munculnya sosok The Faceless One atau Sita berwajah. Nah, topik tentang paladin perempuan dan juga The Faceless One bakalan jadi spoiler buat kalian yang cuma nonton anime. So, nggak bakal gue jelasin lebih jauh, tapi kalau kalian penasaran, topik ini sudah pernah gue bahas di konten terpisah. Di sini Zanak juga membahas mengenai kekosongan yang ditinggalkan oleh Gazev, di mana si raja yaitu King Remposa III merupakan orang yang paling terpukul dengan matinya Gazev. Barulah dari sini Rainer menyarankan Zanak untuk ngebuat Restize Kingdom sebagai negara bawahan Sorcerer Kingdom, dan tentu saja Zanak menolak usulan itu. Nah, di anime Zanak ngomong kalau saja dia adalah Jerknif, maka dia bisa saja mengusulkan hal itu. Tapi kalau dia yang melakukan hal tersebut, maka sudah pasti akan terjadi pemberontakan. Ini karena di Bahrut Empire, Jerknif mempunyai kuasa penuh atas semua bangsawan yang ada di kerajaannya. Berbeda dengan Zanak, di mana terdapat 4 fraksi di Restize Kingdom, dan Zanak tidak bisa mengendalikan mereka semua. Buat yang gak tahu, 4 fraksi di Restize Kingdom antara lain adalah fraksi bangsawan, fraksi kerajaan, fraksi independen, dan fraksi yang terbentuk pasca pembantaian daratan Kaze. Nah, Philip berada di fraksi keempat, yaitu fraksi yang terbentuk pasca pembantaian daratan Kaze. Fraksi ini bisa muncul karena Albedo ingin ngebuat Philip menjadi raja dan akan dikendalikan sebagai pemimpin boneka. Barulah di sini Zanak ngomong kalau dia berharap bisa bertemu dengan Elias, yaitu Marquis Raven. Kalau di anime, Rainer langsung ngomongin soal Marquis Raven, seakan-akan Rainer bisa membaca pikiran Zanak. Tapi kalau di novel, Rainer nggak ngomongin soal Marquis Raven, melainkan tentang Sorcerer Kingdom yang saat ini sedang menyediakan jasa import undead untuk digunakan sebagai tenaga kerja kasar. Lalu kita juga diberitahu kalau saat ini, Restize Kingdom sedang mencoba membentuk aliansi dengan Arglan City Council, dan usulan itu sudah diterima oleh Dragon Lord. Buat yang gak tahu, Arglan City Council adalah negara yang dipimpin oleh Platinum Dragon Lord. Makanya, ketika Ainz memutuskan untuk menyerang Restize Kingdom, Platinum Armor datang sebagai bala bantuan. Rainer kemudian bertanya kapan Zanak ingin naik mengambil posisi kursi tahta, dan Zanak menjawab kalau tidak lama lagi hal itu bakalan terjadi. Kalau di anime, obrolan mereka berdua berhenti di sini. Tapi kalau di novel, obrolan ini masih lanjut lumayan panjang. Di sini kita diberitahu kalau Rainer sangat suka pergi ke panti asuhannya dan membuat masakan untuk anak-anak panti. Rainer juga ngomong kalau dia telah meminta Brain untuk mengajari anak-anak panti mengenai cara menggunakan pedang. Lalu di tengah obrolan mereka, tiba-tiba seorang bangsawan masuk ke dalam ruangan dan memberikan sebuah kertas berisi laporan. Melihat laporan itu, Zanak hanya bisa terkejut, dan ketika Rainer membaca laporan itu, saking terkejutnya dia, Rainer secara tidak sadar mengeluarkan ekspresi aslinya. Nah, laporan apa ini? Ya apalagi kalau bukan laporan tentang pembegalan yang telah Philip lakukan. Scene sekarang berpindah dan saat ini kita diperlihatkan Philip yang lagi mabuk-mabukan.
Di novel dijelaskan kalau Philip tidak perlu membayar semua alkohol yang dia minum di tempat ini karena ini adalah tempat yang telah Hilma persiapkan khusus untuk Philip. Bahkan kedua pelayan di tempat ini juga adalah orang yang telah ditunjuk oleh Hilma untuk menjadi pelayannya Philip. Di sini Philip mengeluh karena dia merasa telah gagal sebagai seorang kepala keluarga dan para penduduk desa di wilayahnya mulai memandang Philip sebagai orang yang bodoh. Selain itu, Philip merasa tertekan karena dia bingung bagaimana caranya untuk bisa membayar hutangnya ke Hilma. Berdasarkan perjanjian, Philip harus membayar Hilma dengan menggunakan emas hasil dari tanahnya. Tapi masalahnya, harga gandum di daerahnya telah turun drastis. Tidak lama kemudian, datang dua orang bangsawan yang menyapa Philip dan mereka pun ngobrol bareng. Intinya, kedua bangsawan itu datang dan memuji-muji Philip. Salah satu bangsawan itu ngasih tahu Philip kalau saat ini Sorcerer Kingdom telah menyimpan banyak sekali gandum di gudang yang ada di ibu kota Restize Kingdom. Sorcerer Kingdom juga menggunakan undead sebagai tenaga kerja untuk menanam gandum. Dan saat ini Sorcerer Kingdom sedang mengirimkan suplai gandum untuk Holy Kingdom. Mendengar informasi itu, Philip tiba-tiba kepikiran ide yang sangat cemerlang, di mana Philip berniat untuk mencuri suplai gandum yang Sorcerer Kingdom kirim untuk Holy Kingdom. Kalau di anime, setelah dari sini kita bakalan pindah ke bagiannya Albedo, tapi kalau di novel, bagian ini masih lanjut lagi. Intinya, bagian ini nyeritain dua orang bangsawan yang tadi ketemu Philip dan sekarang mereka sedang dalam perjalanan pulang sambil ngomongin Philip dan rencana bodohnya. Lalu lanjut ke bagian berikutnya, bagian ini menceritakan Philip bersama dua bangsawan tadi yang saat ini sedang bersiap-siap untuk menyerang suplai gandum Sorcerer Kingdom. Di bagian ini juga kita diceritakan sedikit tentang Eggfinger, yaitu organisasi rahasia di Restize Kingdom yang muncul di season 2. Dan salah satu anggota Eggfinger yaitu Christopher sedang bertugas untuk mengawal karavan Sorcerer Kingdom. Makanya ketika pertemuan dengan Floor Guardian, Ainz ngomong kalau yang menjaga karavannya adalah Eggfinger. Lalu ketika karavan mendekati area hutan, mereka melihat sekelompok prajurit yang menghalangi jalan. Dan ketika dihadang, Christopher tahu kalau orang yang menghadangnya adalah Philip. Inilah yang jadi alasan kenapa di laporan yang Albedo baca tertulis nama Philip sebagai pelaku pembegalan. Nah, awalnya Christopher tidak percaya kalau orang itu adalah Philip. Bahkan dia mengira kalau ada orang yang sedang menggunakan sihir ilusi untuk memframing Philip. Tapi setelah memikirkan segala macam kemungkinan, Christopher berkesimpulan kalau ini adalah bagian dari rencana para atasan Eggfinger. Sehingga Christopher mau tidak mau harus merelakan karavan itu kepada Philip. Philip pun mulai melihat-lihat isi karavan dan dia mengambil salah satu bendera Sorcerer Kingdom, lalu dijatuhkan ke tanah dan Philip menginjak-injak bendera itu. Barulah dari sini scene pun berpindah dan kita diperlihatkan Albedo yang sedang berada di ruang kerja sambil ditemani dengan Viv. Di sini Albedo ngomong kalau dia kekurangan staf untuk urusan administrasi dan perhatian Albedo teralihkan ketika dia melihat laporan mengenai masalah supply yang dikirim untuk Holy Kingdom. Nah, kalau di anime cuma segini doang bagiannya Albedo, tapi kalau di novel bagian ini masih lumayan panjang. Pertama, Albedo ngomong kalau dia sudah memaafkan Mare mengenai insiden yang telah terjadi. Buat yang lupa, insiden yang Albedo maksud adalah scene di awal season 3, di mana Albedo lompat ke atasnya Ainz dan Mare diminta untuk mengikat Albedo. Nah, karena hal itu, Albedo pun marah ke Mare dan dia baru memaafkan Mare di volume ini. Kedua, Albedo ngomong kalau dia pernah mengirimkan beberapa orang bodoh, termasuk keluarganya, ke Frozen Prison dan menyarankan tuannya untuk menghukum mereka. Nah, kalimat ini merefer ke kejadian pasca volume 6, di mana Pestonya dan Nigredo dipenjara karena menolak perintahnya Ainz. Ketiga, Albedo menjelaskan kalau saat ini Demiurge lagi sering keluar untuk membentuk intelijen agensi di mana Nazarick akan menjadi pusatnya. Lalu Albedo ngomong kalau agensi itu akan menjadi masalah utama bagi Albedo. Keempat, di sini Albedo menyinggung tentang rencananya yaitu Albedo Secret Unit, di mana dia sedang memikirkan kandidat yang cocok untuk diajak kerjasama. Menurut Albedo, kandidat yang paling memungkinkan untuk diajak kerjasama adalah Pandora Actor. Sedangkan kakaknya bisa saja diajak, cuma akan bermasalah jika kakaknya yaitu Nigredo menyadari niatan Albedo yang sebenarnya. Lalu adiknya yaitu si NPC terkuat di Nazarick sudah pasti akan berada di sisinya Albedo, meskipun dia tahu rencana aslinya Albedo. Ini karena Tabula Smaragdina telah mendesain Rubedo untuk mematuhi perintahnya Albedo. Barulah di sini Albedo membaca laporan tentang Holy Kingdom dan hal pertama yang muncul di kepalanya Albedo yaitu dia mengira kalau Reiner telah berkhianat. Tapi semua itu masih sekedar asumsi sementara. Albedo kemudian memutuskan untuk membuat pertemuan darurat, tapi sebelumnya dia ingin mendiskusikan hal ini terlebih dahulu dengan Demiurge. Lalu kita diberitahu kalau Demiurge saat ini sedang mempersiapkan rencana untuk melawan Arglan City Council, selain Teokrasi dan juga Carnasso City State. Scene kemudian berpindah dan kita diperlihatkan Frost Dragon yang sedang terbang sambil menggunakan tas. Nah, scene ini diambil dari epilog volume 11 di mana kita diberitahu kalau para Frost Dragon diberi tugas sebagai kurir udara dan naga yang terbang di scene ini adalah Hejin Mal. Setelah itu, kita diperlihatkan Ainz yang sedang jalan bareng Momon alias Pandora dan juga Nabe. Di sini Ainz ngomong tujuan dia berjalan dengan Momon adalah untuk memperlihatkan ke publik kalau hubungannya dengan Momon baik-baik saja. Nah, kalau di anime, terlihat para penduduk Erantel yang semuanya adalah manusia sedang berlutut ketika Ainz dan Momon lewat. Padahal kalau di novel, harusnya ada beberapa demi-human yang juga ikut berlutut.
Di bagian ini juga, Ainz menyinggung soal pop monster Nazarick yang akan otomatis muncul asalkan ada dua bahan, yaitu monster data dan Gold Yggdrasil. Buat yang nggak tahu, pop monster adalah istilah untuk semua monster yang dapat muncul secara alami di setiap lantai Nazarick. Lalu Ainz menyebutkan kalau perpustakaan Nazarick menyimpan berbagai macam data monster di Yggdrasil, dan beberapa data monster hanya bisa digunakan dalam jumlah yang terbatas. Contohnya saat ini, Ainz sudah kehabisan data monster untuk memanggil Hanzo, dan juga mereka tidak mempunyai data monster untuk ngebuat Egg Edge Assassin lagi. Nabe kemudian bertanya ke Ainz mengenai kabar terbaru mata-mata yang sedang dilatih. Lalu Ainz ngomong kalau Tira sedang diutus untuk melatih para mata-mata manusia. Nah, buat yang nggak tahu, Tira adalah saudaranya Tina dan Tia, yang mana mereka adalah saudara kembar tiga. Mereka bertiga awalnya adalah member dari grup Assassin Ijania, tapi Tina dan Tia kabur dan meninggalkan Tira sendirian. Lalu saat ini Tira telah menjadi pemimpin Ijania, dan entah bagaimana ceritanya, Ainz berhasil menjadikan Tira sebagai bawahannya. Barulah dari sini Ainz bertanya ke Nabe mengenai panti asuhannya Yuri. Kalau kalian ingat, topik tentang panti asuhannya Yuri sudah pernah disinggung di season 4 episode 1. Lalu ketika mereka ingin mengunjungi panti asuhannya Yuri, tiba-tiba saja Entoma menghubungi Ainz melalui message dan Ainz segera kembali ke Nazarick. Scene sekarang berpindah ke ruang tahta dan semua Floor Guardian telah berkumpul. Nah, di bagian ini Ainz menjelaskan tugas terbaru para Floor Guardian saat ini. Pertama, Shaltir diberi tugas untuk membuat jalur transportasi udara yang menghubungkan Sorcerer Kingdom, Baharut Empire, Dwarf Kingdom, daerah terpencil, daerah para demi-human hingga bagian timur Holy Kingdom. Dan saat ini juga, Shaltir diberi tugas untuk perlahan-lahan membangun jalur transportasi darat yang menghubungkan semua area itu. Kedua, yaitu Mare, diberi tugas untuk mengendalikan cuaca dan membuat makam bawah tanah di pinggiran Erantel. Selain itu, Mare juga diberi tugas untuk bekerja sama dengan Guild Petualang yang baru saja dibentuk ulang. Ketiga, yaitu Kokhytos, dia diberi tugas untuk mengkomando, mengatur, dan melatih tentara Sorcerer Kingdom yang saat ini mayoritas diisi oleh undead, beberapa jenis demi-human, dan juga manusia dalam jumlah yang kecil. Keempat, yaitu Aura, sedang mengurus departemen yang bertugas untuk menyebar jaring peringatan di garis perbatasan Sorcerer Kingdom yang perlahan-lahan semakin meluas. Dan kelima, yaitu Demiurge yang saat ini sedang membentuk agensi intelijen di lantai 7 Nazarick. Setelah itu, Albedo melaporkan pembegalan yang telah Philip lakukan, dan Hilma pun dipanggil untuk bersaksi di hadapan Ainz. Dengan sangat ketakutan, Hilma bersujud di hadapan Ainz dan mulai memperkenalkan dirinya. Kalau kalian perhatikan bagian ini, di sini Hilma memperkenalkan dirinya sambil membenturkan kepalanya di lantai. Makanya ketika Hilma mengangkat kepalanya, kita bisa melihat bekas benturan di area jidatnya. Di bagian ini, Ainz sempat melihat ke arah Albedo sebelum dia akhirnya berjalan ke arahnya Hilma. Di novel dijelaskan kalau Ainz heran kenapa Albedo sampai membawa Hilma untuk bersaksi di hadapannya. Padahal harusnya Albedo bisa memastikan sendiri apakah Hilma berbohong atau tidak. Ainz pun mulai menggunakan sihir dominate untuk tahu apakah Hilma berbohong. Dan setelah mendengar pengakuan Hilma, Ainz pun berkesimpulan kalau Hilma sama sekali tidak bersalah. Mendengar pernyataan itu, Albedo sempat tidak terima karena menurut dia kesalahan bawahan adalah kesalahan atasannya juga. Tapi Ainz membalas argumennya Albedo dengan ngomong kalau atasannya Hilma adalah Albedo dan atasannya Albedo adalah Ainz. Jadi apakah ini berarti Albedo ingin ngomong kalau Ainz bersalah atas kasusnya Philip? Melihat Ainz yang membela dirinya, Hilma seperti melihat sosok pemimpin ideal yang selama ini dia harapkan. Dan dengan ini, Ainz secara tidak sadar telah ngebuat pengikut baru yang sangat loyal. Di novel dijelaskan, ketika Ainz melihat matanya Hilma yang penuh dengan gairah, rasanya dia seperti sedang melihat matanya si gadis bermata menyeramkan. Nah, kalimat ini merefer ke karakter bernama Neya yang setelah suatu kejadian, tiba-tiba juga jadi sangat loyal ke Ainz. Makanya Hilma diberi julukan Neya 2.0. Setelah dari sini, Shaltir pun memulangkan Hilma dengan menggunakan gate. Lalu ketika sampai di mansion, Hilma pun disambut oleh para member Eiksvinger yang lain. Nah, buat yang nggak tahu, semenjak mereka dibaptis oleh Kyohuko, para member Eiksvinger sudah seperti saudara seperjuangan yang saling berbagi keresahan dan juga saling menguatkan. Makanya ketika mereka melihat Hilma berhasil kembali, mereka semua penasaran apakah kondisinya Hilma baik-baik saja. Dan setelah mendengar penjelasan Hilma, para member Eiksvinger pun memutuskan untuk bekerja lebih giat demi Sorcerer King. Scene sekarang berpindah dan kita kembali lagi ke ruang tahta Nazarick, di mana Ainz dan para Floor Guardian lagi ngebahas nasib Prestige Kingdom ke depannya akan diapain. Albedo pun menjelaskan rencana mereka yang ingin ngebuat perang saudara di dalam Prestige Kingdom, dan sebagian warga Prestige Kingdom akan dengan senang hati bergabung dengan Sorcerer Kingdom. Tapi Demiurge ngomong kalau rencana ini berasal dari seseorang yang berada di dalam Prestige Kingdom, dan Albedo serta Demiurge hanya melakukan sedikit modifikasi. Nah, sosok yang Demiurge maksud di sini adalah Putri Rainer. Makanya di awal episode, Rainer menyarankan Zanak untuk menjadi negara bawahan. Tapi Zanak menolak karena dia tahu kalau saja ini sampai terjadi, maka pasti akan terjadi perang saudara. Mereka pun mencoba menebak alasan dibalik tindakannya Philip, dan hanya Ainz satu-satunya orang yang mampu mengira kalau Philip sepertinya tidak memikirkan apa-apa ketika melakukan aksi itu. Diskusi sekarang bergeser mengenai tindakan apa yang akan diambil untuk menanggapi insiden ini, dan para Floor Guardian pun sepakat untuk tidak menghukum Prestige Kingdom.
Tapi tiba-tiba Ainz ngomong sebuah kalimat yang akhirnya disalahpahami Demiurge, karena Demiurge mengira kalau Ainz ingin menunjukkan kepada dunia apa yang akan terjadi jika ada yang berani melawan Sorcerer Kingdom, di mana Baharut Empire akan menjadi contoh baik ketika suatu negara bersedia bekerja sama dengan Sorcerer Kingdom, sedangkan Resize Kingdom akan menjadi contoh buruk jika suatu negara berani melawan Sorcerer Kingdom. Dan dengan ini akhirnya diputuskan kalau mereka akan berperang dan meratakan Resize Kingdom. Scene berpindah lagi dan kali ini kita diperlihatkan King Ramposa III, Zanak, dan beberapa petinggi Resize Kingdom sedang berada di dalam ruangan untuk ngebahas surat pernyataan perang yang Sorcerer Kingdom kirimkan. Zanak ngomong kalau dia ragu apakah ayahnya dapat berpikir dengan lurus dan mengambil keputusan yang tepat, terutama setelah Zanak melihat kondisi mental ayahnya setelah dia kehilangan Gazef. Lalu Zanak menyebutkan kalau di dalam surat ini terdapat 6 stempel yang menyetujui pernyataan perang, yaitu Sorcerer Kingdom, Baharut Empire, Draconic Kingdom, Holy Kingdom, Dwarf Kingdom, dan terakhir adalah segel dari seseorang yang disebut tak berwajah atau The Faceless One. Nah, sampai saat ini masih belum ada konfirmasi pasti kenapa Draconic Kingdom tiba-tiba bisa ikut menyetujui pernyataan perang Sorcerer Kingdom. Kalau mau tahu lebih jauh tentang topik ini, kalian bisa cari konten gua yang ngebahas mengenai alasan kenapa Draconic Kingdom bersekutu dengan Sorcerer Kingdom. Lalu untuk stempel The Faceless One, stempel ini menjadi pertanda kalau pengaruh sektenya Neia sudah semakin besar semenjak ending volume 13. Bahkan sampai pada tahap dia bisa ikut menyetujui pernyataan perang. Zanak ngomong kalau dia sudah tahu siapa dalang di balik insiden ini, dan orang itu adalah Philip. Tapi semua orang di dalam ruangan tidak percaya kalau akan ada orang sebodoh itu yang mau menyerang karavan milik Sorcerer Kingdom, sehingga mereka curiga kalau semua ini adalah bagian dari konspirasi yang telah Sorcerer Kingdom buat. Barulah di sini Zanak menyarankan agar mereka menghindari konflik dengan cara menyerahkan Philip ke Sorcerer Kingdom. Tapi King Ramposa menolak ide itu karena dia tidak ingin mengorbankan bangsawan yang dalam tanda kutip tidak bersalah. Diskusi pun berlanjut dan King Ramposa tetap teguh untuk tidak menyerahkan Philip ke Sorcerer Kingdom, meskipun mereka sudah berdiskusi dan tidak menemukan satupun cara untuk bisa melawan balik. King Ramposa pun ngomong kalau dia punya rencana yang bagus, tapi dia sama sekali tidak menjelaskan rencana apa itu. Nah, ternyata rencana yang King Ramposa maksud di sini adalah apa yang kita lihat di akhir episode, di mana dia berniat untuk menawarkan kepalanya ke pihak musuh sebagai bentuk permohonan maaf. Lalu salah satu tentara pun tiba dan mengabarkan kalau perwakilan Sorcerer Kingdom yaitu Albedo telah tiba di ibu kota. Albedo pun masuk ke ruang tahta Resize Kingdom dan menyapa King Ramposa III. Dan akhirnya episode ini pun ditutup dengan King Ramposa yang menawarkan kepalanya. Kalau di novel, bagian ini berada di tengah-tengah cerita. Tapi karena animenya berhenti di sini, jadinya gue nggak bakal jelaskan lebih jauh biar nggak jadi spoiler. Cuma kalau kalian penasaran dan pengen dengar spoilernya, bakalan gue jelasin sedikit kelanjutan ceritanya di bagian akhir video ini. Nah itu tadi breakdown episode 8 Overlord Season 4 yang mengambil cerita dari volume 14 Prolog, Chapter 1 dan juga Chapter 2 Part 1. Kalau ngelihat pemotongan di episode ini, menurut gua ada kemungkinan kalau volume 14 bisa saja selesai diadaptasi di episode ke-11. Padahal Overlord Season 4 terkonfirmasi bakalan mempunyai 13 episode. So mari kita lihat sama-sama apakah volume 14 akan diadaptasi sampai episode ke-13 atau ternyata ada kejutan yang menanti kita di 2 episode terakhirnya. Mari kita lihat sama-sama. Oh ya, satu lagi, next episode kemungkinan bakalan jadi debut untuk karakter Skama Elbero dan juga Nigredo. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye. Video kali ini nggak ada Saweria, so gue ucapkan terima kasih banyak untuk para member Adamantite di bulan Agustus ini, yaitu Rizky Abadi, Novas Ramdhani, Amransan, Soraf, Cry of Banshee, Harmonia, Kenrich, Bang, Hoki Gaming Official, Gungra, Aldebaran _91, Tikungan _Tajam, Raikua, Ade Irawan, Jimmy Hendrix, dan Chang Peng Zhao. Terima kasih sampai sudah gabung jadi membership dan donasi sampai saat ini. Thanks a lot and bye-bye. Oke, buat kalian yang bertahan sampai di sini, ini artinya kalian kepengen spoiler. Intinya gini, Albedo datang ke Resize Kingdom bukan untuk bernegosiasi, melainkan untuk menyatakan perang. Jadi, ketika King Ramposa menawarkan kepalanya, Albedo sama sekali tidak peduli dan tetap saja menyatakan perang. Albedo pun memberikan waktu 1 bulan agar Resize Kingdom dapat bersiap-siap. Dan setelah Albedo pergi, King Ramposa meminta Zanak dan juga Renar untuk kabur meninggalkan kerajaan. Tapi mereka berdua memutuskan untuk tetap tinggal sampai akhir. Nah itu tadi spoiler singkat mengenai kelanjutan scene yang ada di akhir episode 8.